Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu amma ba'du. Melanjutkan kitab Ar-Risalatul Jami'ah sampai perkataan beliau wa sahbihi dan para sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih berkaitan dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya alaihim ridwanullah. As-sahabah mereka adalah man ijtama'a bin nabiyyi mu'minan wa mata 'alal iman. Mereka adalah yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan dan wafat pun dalam iman. Dan berkumpul di sini maksudnya adalah berkumpulnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sebelum diutus. Yang kedua, di bumi bukan di langit. Yang ketiga, saat Nabi hidup bukan setelah wafatnya. Dan yang keempat, berkumpulnya secara nyata bukan dalam mimpi. Dengan demikian, sahabat yang paling mulia tanpa khilaf dia adalah Nabi Allah Isa alaihi salam. Karena Nabi Allah Isa memenuhi syarat ini. Beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat peristiwa Isra wal Mi'raj, yaitu di Baitul Maqdis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan para anbiya dan Nabi kita Muhammad sebagai imamnya. Namun di luar para anbiya wal mursalin, maka sahabat yang paling mulia yang pertama adalah Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq alaihi ridwanullah, kemudian Sayyidina Umar ibn Al-Khattab alaihi ridwanullah, kemudian Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanullah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajha wa alaihi ridwanullah, dan juga setelah mereka berempat ada lagi sisa dari asyra mubasyirina bil jannah, kemudian ashabil badr, kemudian ashabil uhud, kemudian ashab bai'atur ridwan, kemudian mereka yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, setelah itu yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Dan di sana ada seseorang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi telah diutus, di saat Nabi masih hidup, namun dia tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti An-Najasyi, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani. Mereka disebutnya mukhadram dan bukan sahabat. Maka dari itu, karena Sayyidina Uwais Al-Qarani hidup di zaman tabi'in, maka beliau termasuk di antara afdalut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in, alaihim ridwanullah wa rahimahumullah rahmatal abrar. Dan seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam udul, orang-orang yang adil. Andai kata kita tidak mengatakan mereka adil, maka akan diragukan syariat ini. Maka dari itu tidak boleh ada yang mengkucilkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka di qaulihi ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan mereka-mereka yang terdahulu dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, masuk di dalamnya khulafaur rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali alaihim ridwanullah, dan kebanyakan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Dan itu adalah seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawabannya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah salah dalam menentukan firman-Nya. Tidak mungkin
mereka-mereka yang Allah ridai berubah menjadi orang yang tidak Allah ridai. Khususnya mereka as-sabiqun al-awwalun. Kemudian ma'asyiral muslimin, Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahu al-husna. Dan semuanya di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'adallahu al-husna. Allah menjanjikan kepada mereka al-husna, dan mufassirin mengatakan al-husna ay al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada di hati kita sedikit pun kebencian terhadap ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada orang yang mengatakan fulan dari sahabat begini begitu. Hadza kullu kadzib, semuanya dusta. Karena kita percaya dengan firman Allah. Buktikan apa hujjah mereka, apa dalil mereka dari Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diridai oleh Allah, apalagi sampai dikafirkan wal'iyadzu billah. Hal ini bukan dari ajaran ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ajaran salafus salih, bukan dari ajaran para ulama kita alaihim ridwanullah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.